Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sasila dari S1 Kebidanan dengan NIM 17. Di sini saya akan menjelaskan materi termodinamika tentang suhu tubuh. Termodinamika tentang suhu tubuh. Di sini ada beberapa topik pembahasan, di antaranya yang pertama ada pengertian suhu tubuh, yang kedua ada organ pengatur suhu tubuh, yang ketiga ada penjelasan sinyal suhu tubuh, yang keempat ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, dan yang terakhir ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Yang pertama, apa itu suhu tubuh? Suhu tubuh adalah pernyataan tentang perbandingan derajat panas suatu zat. Dapat pula dikatakan sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan dalam bidang termodinamika, suhu adalah suatu ukuran kecenderungan bentuk atau sistem untuk melepaskan tenaga secara spontan. Menurut Arif, 2009. Suhu tubuh manusia cenderung berfluktuasi setiap saat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. Untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan, diperlukan regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik atau feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini terjadi bila suhu inti tubuh telah melewati batas toleransi tubuh untuk mempertahankan suhu yang disebut titik tetap atau set point. Titik tetap tubuh dipertahankan agar suhu tubuh ini konstan pada 37 derajat Celcius, menurut Harrop 2005. Lanjutannya, apabila suhu tubuh meningkat lebih dari titik tetap, hipotalamus akan merangsang untuk melakukan serangkaian mekanisme untuk mempertahankan suhu dengan cara menurunkan produksi panas dan meningkatkan pengeluaran panas sehingga suhu kembali pada titik tetap. Upaya-upaya yang kita lakukan untuk menurunkan suhu tubuh yaitu mengenakan pakaian yang tipis, banyak minum, banyak istirahat, beri kompres, dan beri obat penurun panas. Yang kedua, apa saja organ pengatur suhu tubuh? Menurut W.F. Ganom 2002, dalam tubuh manusia, panas dihasilkan oleh gerakan otot, asimilasi makanan, dan oleh semua proses vital yang berasal dari dalam tingkat metabolisme. Sistem yang mengatur suhu tubuh ada 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada sensor pada kulit, yang kedua ada inti integrator dalam hipotalamus, yang ketiga ada sistem efektor yang mengatur produksi dan pembuangan panas. Sebagian besar sensori atau penangkap sensori ada di kulit. Kulit lebih menangkap respon dingin daripada panas. Adapun panca indera kulit mendeteksi dingin lebih efisien dari panas. Untuk merasakan perubahan suhu tubuh dan suhu sekitarnya, termoreseptor ditempatkan sebagai besar di kulit dan otak, di mana neuron termosensitif di dalam pelvic anterior hipotalamus atau POAH merasakan suhu dalam darah yang melewati daerah yang banyak terdapat pembuluh darahnya. Yang ketiga, bagaimana penjelaran sinyal suhu tubuh? Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jaras spinothalamikus yang mekanismenya hampir sama dengan sensori nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medulla spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Lisaur beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medulla spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalankan ke serabut thermal ascendent yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan, dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal thalamus.
Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi suhu tubuh? Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, menurut Asmadi 2008, mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Perubahan pada suhu tubuh dalam rentang normal terjadi ketika hubungan antara produksi panas dan kehilangan panas diganggu oleh variabel fisiologis atau perilaku, antara lain, yang pertama ada umur, yang kedua olahraga, yang ketiga kadar hormon, yang keempat irama sirkadian, yang kelima stres, dan yang keenam lingkungan. Sedangkan menurut Barbara R. Hegner tahun 2003 menjelaskan bahwa suhu tubuh dipengaruhi oleh yang pertama penyakit, yang kedua suhu eksternal atau lingkungan, yang ketiga obat-obatan, yang keempat usia, yang kelima infeksi, yang keenam jumlah waktu dalam sehari, yang ketujuh latihan, yang kedelapan emosi, 9 kehamilan, 10 siklus menstruasi, dan yang 11 aktivitas menangis. Yang kelima, bagaimana mekanisme kehilangan panas tubuh? Mekanisme kehilangan panas dalam tubuh ada beberapa. Yang pertama ada radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, 60% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Yang kedua ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Biasanya proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi ini sangat kecil. Yang ketiga ada evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari kulit. Dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450-600 mili per hari. Yang keempat ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dengan perantara gerak molekul gas atau cairan. Misalnya pada waktu dingin, udara yang diikat atau dilekat pada tubuh akan menjadi dipanaskan dengan melalui konduksi dan radiasi. Kurang padat, naik, dan diganti oleh udara yang lebih dingin. Biasanya ini kurang berperan dalam pertukaran panas. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.